Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Faiko. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional. Sebagai tugas koneksi antar materi dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional dimulai pada masa kolonial pendidikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Salah satunya adalah bangsa Belanda yang mendirikan sekolah kabupaten yang diperuntukkan bagi calon pegawai. Pendidikan dijadikan alat oleh bangsa Belanda, di mana nanti lulusannya akan menjadi tenaga kerja yang terampil tetapi dibayar dengan upah yang murah. Kemudian, sekolah-sekolah hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari pegawai negeri atau orang kaya. Selain itu, pada awal pelaksanaan politik etnis, orang pribumi masih takut untuk bersekolah karena khawatir akan terpengaruh budaya barat yang dianggap tidak baik. Keadaan pendidikan yang belum merata untuk semua lapisan masyarakat menimbulkan inisiatif dari para elit untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang merupakan tonggak lahirnya pergerakan nasional. Dari mulai lahirnya organisasi Budi Utomo, diikuti dengan sekolah Kartini, hingga lahirnya sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan Taman Siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara juga memberikan nasihat agar mendidik anak-anak bangsa dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani diharapkan tidak menjadi semboyan dan slogan semata. Sistem pendidikan yang masih membelenggu harus diperbaiki agar dapat sejalan dengan dedikasi Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan jati diri kultural anak bangsa dan mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dari materi ini. Kemudian perubahan diri yang saya alami dan akan dipraktekkan di sekolah nanti. Setelah mempelajari perjalanan pendidikan nasional dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, beserta tokoh-tokoh penting dalam pergerakan pendidikan, saya sadar bahwa melalui pendidikan, nilai budaya dan karakter bangsa dapat dilestarikan menjadi kepribadian bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter melalui pendidikan pada akhirnya akan memunculkan jati diri bangsa. Dalam hal ini, profil pelajar Pancasila merupakan dasar utama yang perlu diimplementasikan secara menyeluruh dan mendalam dalam jiwa generasi bangsa. Untuk dapat menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dan tindakan yang akan saya lakukan nanti di sekolah diantaranya: pertama, membuat proses pembelajaran yang terdiferensiasi agar dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengoptimalkan potensi masing-masing individu. Kedua, menjadi motivator kelas yang baik agar selalu dapat menjadi faktor pendorong untuk peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjadi guru yang menyenangkan, berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, dan baik dalam berkepribadian. Sekian kesimpulan dan refleksi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.